Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, kita atau saya ingin mengadakan suatu percobaan. Kali ini percobaan saya beri judul peristiwa gejala kapiler. Peristiwa gejala kapiler. Ya, jadi kapilaritas ya, itu adalah naik turunnya permukaan zat cair ya, dalam pipa kapiler. Jadi permukaan zat cair itu bisa naik, bisa turun melalui pipa kapiler. Jadi apa sebenarnya pipa kapiler itu? Pipa kapiler adalah ya sebenarnya bentuk suatu benda yang dapat diresapi oleh air. Saya katakan diresapi karena kapilernya itu lubang-lubangnya kecil, sangat kecil, sehingga permukaan zat cair itu melalui pipa kapiler itu semacam katakanlah merambat atau merembes begitu ya, sehingga air yang tadinya misalnya di suatu bejana itu, kalau bejana itu lalu dikasih tisu misalnya, nah air itu akan merambat tisu itu dari bawah akan ke atas dan nanti akan ke bawah lagi karena tisunya itu dibuat melengkung ya dari dalam gelas sampai ke luar gelas. Ya. Sebagai contohnya, ini adalah saya punya peraga, ini adalah gelas ya, yang sudah saya isi air, dan yang di bawahnya ini adalah piring. Ini adalah piring, sengaja saya buat alas karena nanti kalau kapilernya dalam hal ini kertas tisu ini sudah dilewati oleh permukaan zat cair, itu nanti zat cairnya itu dari dalam gelas ini melalui kertas tisu ini akan merambat keluar dan bahkan sampai nanti menetes. Ya, ini sudah menetes ini, sudah menetes ya di luar gelas ini. Nah, piring ini gunanya sebenarnya untuk apa? Jaga-jaga ya, jangan sampai nanti tisu yang basah ini kemudian airnya sampai menetes, ini kok menetes ke meja atau ke tempat yang lain. Nah, untuk itu maka saya beri piring supaya nanti kalau menetes itu menetes di piring, itu maksudnya begitu. Dan ternyata dalam percobaan ini sudah kita ketahui dan ini sudah kelihatan bahwa jarak kurang lebih 5 menit ini air sudah temetes. Temetes itu menetes maksudnya, itu dari dalam gelas melalui kapiler, kapilernya itu tisu ya, kertas tisu. Nah itu. Nah, lalu dari dalam ini sudah naik ke atas, dari atas ini sudah turun ke bawah. Nah, ini sudah menetes airnya. Artinya apa? Artinya ini bahwa peristiwa kapiler ini terjadi semacam ini. Jadi permukaan zat cair
itu akan bisa merembes melalui kapiler, dalam hal ini kertas tisu. Ya. Nah, jadi dari atas, ya dari bawah ya, dari bawah di dalam gelas itu airnya merembes ke atas ya lewat kertas tisu ini hingga sampai bawah. Nah, peristiwa semacam ini disebut peristiwa kapiler. Ya, jadi sekali lagi kapiler itu sebenarnya ya suatu lubang yang sangat-sangat kecil gitu, tapi bisa untuk jalan air ya, atau jalan zat cair. Ya. Nah ini sudah banyak menetes ya. Nah itu sudah banyak menetes. Ini sudah kurang lebih ya 5 menit, bahkan sudah 7 menitan ini sampai sudah menetes ya. Ya. Jadi mudah saja cara membuatnya. Jadi gelas ini diisi dengan air, lalu disiapkan tisu, ini tisunya. Ya. Nah, kalau sudah begini, lalu nanti ditekuk begini. Nah, ditekuk begini, lalu nanti ujung yang sebelah kiri ini dimasukkan ke dalam gelas yang sudah diisi air. Kemudian ujung yang sebelah sini itu di luar gelas. Ya. Dan air itu nanti dari dalam gelas ya akan merembes dari sini lewat atas ini, akhirnya turun lagi ke sini. Seperti yang sudah saya taruh di gelas ini. Ini sudah banyak tetesan-tetesan air yang merembes melalui pipa kapiler, dalam hal ini kertas tisu, ya, dari dalam gelas lalu keluar di luar gelas. Itu saudara-saudara peristiwa kapileritas, dan ini dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat peristiwa-peristiwa kapiler ini biasanya kita lihat pada jenis tumbuhan ya. Tumbuhan itu mengangkut zat-zat makanan dari dalam tanah ya, itu yang mencari itu akar itu, lalu dibawa ke atas itu untuk seluruh bagian tumbuhan. Nah, membawa cairan dari dalam tanah ke atas itu namanya peristiwa kapiler. Ya. Ada yang sangat jelas dapat kita berikan contoh, misalnya kita kalau punya tanaman hias ya, namanya pacar banyu itu, pacar air itu nanti kalau dibuat percobaan sangat kelihatan bahwa zat cair itu dari bawah bisa naik ke atas ya, itu yang namanya melalui pipa kapiler ya. Itu bisa dilihat jelas apabila dalam percobaan itu zat cairnya diberi warna, kemudian batang tanaman pacar airnya itu yang memilih yang batang putih ya, kemudian ditaruh di dalam gelas, yang gelas itu tadi diberi air berwarna, itu nanti air itu akan naik lewat pohon pacar banyu itu, pohon pacar air itu akan naik kelihatan jelas itu karena diberi warna merah, yang nanti akan naiknya itu kelihatan warna merah. Nah, itu contoh-contoh pipa kapiler yang dapat kita sampaikan, dan bisa saudara-saudara mencari contoh lain ya yang
peristiwa-peristiwa kapilernya itu bisa kita amati. Saya kira itu saudara-saudara yang bisa kami sampaikan terkait dengan perjumpaan kali ini, yaitu masalah peristiwa kapiler. Ya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.